Halo, selamat datang di channel Penilaian ID. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke email penilaian ID atau ke Instagram penilaian.id ataupun yang ada di kolom komentar YouTube penilaian ID. Tapi yang saat ini ada sebuah pertanyaan yang masuk melalui Instagram penilaian.id. Ya, apa itu? Yaitu ruko terkena pengadaan tanah, bagaimana ganti kerugiannya? Oke, lanjut. Tapi sebelum itu lupa menyapa. Selamat datang di channel Penilaian ID, pusat informasi media edukasi penilaian dan properti. Ini ada pertanyaan ya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Selamat malam Kak, maaf mengganggu. Kebetulan saya ada case, mama saya ada rumah toko yang nyambung jadi satu. Lalu ada pemberitahuan akan dibangun tol. Toko saya kena gusur Kak, tapi rumahnya enggak, toko aja, cuma ambil 150 meter. Gimana ya Kak, saya bingung karena selama ini saya lihat di Google yang ganti rugi sawah atau tanah sih murah-murah. Saya takutnya kalau toko juga murah gitu, soalnya toko saya rame Kak, bingung jadinya. Oke, kita bahas ya. Untuk menjawab ini, kita ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, apakah pengadaan tanah ini termasuk ke pengadaan tanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya? Pelaksanaannya apakah menggunakan itu ataukah tidak? Lalu yang kedua, kita perlu pahami apa saja komponen nilai ganti kerugian atau apa-apa saja yang diperhitungkan untuk membentuk nilai ganti kerugian. Nilai ganti kerugian itu apa? Nilai ganti kerugian itu adalah suatu nilai yang dihitung oleh penilai ya, yang hasilnya itu digunakan sebagai ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau kepada masyarakat. Ganti kerugiannya kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada 4 macam. Tapi yang biasa digunakan adalah ganti kerugian dalam bentuk uang atau relokasi. Ini bisa dilihat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ya. Ini ada kriterianya, misalnya di bawah 5 hektar itu tidak wajib atau tidak harus menggunakan tahapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sedangkan kalau di atas 5 hektar itu wajib untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Ini perlu dilihat kan, itu kan di atas ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan di bawah adalah pengadaan tanah oleh swasta. Ini adalah hal yang sangat bertolak belakang, sangat berbeda sekali. Dimana kalau pengadaan tanah oleh swasta itu tergantung dari kebijakan swasta itu sendiri dan biasanya dalam bentuk negosiasi langsung dengan masyarakat. Pengadaan ini kan untuk jalan tol ya, pasti untuk kepentingan umum. Dan apakah dia lebih di atas 5 hektar atau di bawah 5 hektar? Kalau di atas 5 hektar maka menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tahapannya menggunakan itu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah perhitungan ganti kerugiannya akan menggunakan nilai ganti kerugian atau nilai penggantian wajar. Nilai penggantian wajar itu apa? Nilai penggantian wajar itu adalah istilah lain bukan istilah lain ya. Nilai penggantian wajar itu adalah nilai ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Itu ada cara menilainya secara khusus. Sedangkan yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu bisa jadi tidak menggunakan nilai penggantian wajar atau perhitungan sebagaimana nilai ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Bisa juga dalam bentuk diberikan ganti rugi dalam bentuk nilai pasar atau nilai khusus. Besarannya bisa dalam bentuk nilai pasar atau nilai khusus, di mana masing-masing ini memiliki cara perhitungan yang berbeda. Itu yang dipahami dulu, oke? Untuk yang ingin tahu mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bisa download di website penilaian.id. Dan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sudah beberapa kali dibahas di YouTube penilaian.id, silakan dilihat ya. Nah, sekarang asumsinya ini untuk jalan tol ya, pengadaan tanah menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Lalu ganti kerugian berdasarkan nilai ganti kerugian yang dihitung oleh penilai pertanahan. Penilai pertanahan itu siapa? Penilai pertanahan itu adalah penilai publik yang sudah mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan. Lembaga pertanahan di Indonesia adalah BPN ATR ya, ATR BPN. Gimana sih cara menghitung nilai ganti kerugian? Ini sebenarnya sudah ada video khusus membahas komponen nilai ganti kerugian. Komponen nilai ganti kerugian jika menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan
Standar Penilaian Indonesia atau SPI itu terdiri dari 2 komponen ya. Pembentuk nilainya itu ada 2, ada komponen fisik dan juga non fisik. Semuanya ada 5. Komponen fisik ada 5 macam, komponen non fisik juga ada 5 macam. Apa saja? Apa saja yang termasuk komponen fisik? Yang pertama tanah, yang kedua ruang atas tanah atau bawah tanah, yang ketiga bangunan, yang keempat tanaman, yang kelima benda lain yang berkaitan dengan tanah. Itu mulai jelasnya sudah ada di video sebelumnya, oke? Lalu kemudian ada komponen non-fisik. Komponen non-fisik ini ada juga 5 macam. Yang pertama premium, itu untuk kerugian bisnis dan alih pekerjaan. Yang kedua solasium, kerugian emosional. Yang ketiga adalah biaya transaksi. Yang keempat kemudian ada kerugian lain termasuk kerugian fisik bangunan ataupun kerugian fisik tanah. Yang terakhir adalah beban masa tunggu. Tadi ada concern dari si penanya, apakah nanti rukonya akan dinilai seperti menilai tanah? Jawabannya adalah tidak ya, karena misalnya asetnya tanah itu komponen fisiknya apa saja, ada tanah ya, tidak ada bangunan ya, ada tanah. Kemudian kalau misalnya ada tanaman juga dihitung, kalau misalnya ternyata di atas tanah itu ada sesuatu gitu ya, bangunan, itu juga dihitung. Tapi kalau enggak ya udah kita sebagai tanah kosong misalnya, makanya tanahnya saja. Lalu yang kedua komponen non fisik. Komponen non fisiknya ada beberapa tapi tidak sebanyak yang ruko yang tadi menghasilkan itu tadi ya. Ya, apa saja misalnya premium. Premium itu jika ada misalnya kalau tanah itu menghasilkan atau tanah itu digunakan untuk persawahan, perladangan, perkebunan, itu berbeda ya. Itu ada penggantian untuk premium. Tapi jika tidak digunakan untuk seperti itu, maka dia tidak mendapatkan komponen ini premium ya. Selanjutnya ada biaya transaksi. Biaya transaksi itu adalah semacam insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk terkait dengan pajak-pajak atau PPAT, BPHTB gitu ya, untuk membeli nanti tanah baru di lokasi yang baru ya, itu diberikan insentif seperti itu. Lalu yang ketiga misalnya kerugian lain jika ada misalnya nih tanahnya ternyata berbentuk ketika dilalui jalan tol menyisakan tanah berbentuk segitiga misalnya, terus sudah tidak bisa digunakan secara maksimal lagi, maka bisa jadi itu juga dibebaskan, tapi tidak selalu, oke? Lalu yang keempat beban masa tunggu. Beban masa tunggu ini juga diberikan ya. Diberikan beban masa tunggu ini maksudnya apa? Itu semacam bunga yang diberikan karena ada perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan tanggal pembayaran. Kan pada saat penilaian dinilainya pada tanggal ini, dibayarkannya misalnya 6 bulan ke depan. Itu ada jeda waktu, dan itu untuk mengkompensasi jeda waktu itu diberilah yang disebut sebagai beban masa tunggu. Nah sekarang kalau ruko, bagaimana cara menilainya? Nah sekarang bagaimana cara menilai ruko? Ruko di sini dimaksudkan oleh si penanya memiliki bisnis ya, ada bisnisnya. Tetap sama. Komponennya ada 2 macam ya, komponen non fisik dan fisik. Sekarang kita lihat dari fisiknya. Tanah pasti dihitung, bangunan rukonya juga dihitung. Kemudian kalau misalnya ada tanaman juga dihitung, tapi kalau nggak ada ruang bawah tanah atau ruang atas tanah ataupun bawah tanah yang dimanfaatkan. Kalau misalnya ada dihitung juga, kalau nggak ada. Kemudian sarana pelengkap lain, kalau misalnya ada pos satpam segala macam yang ada di ruko dia, maka dihitung juga. Tapi kalau nggak dihitung ya. Lalu kalau komponen non fisiknya apa? Yang pertama pasti ada premium. Premium itu untuk kerugian bisnis atau pengalihan kerugian bisnis yang sedang berjalan ya. Terus juga yang kedua adalah biaya transaksi. Biaya transaksi yang sebutkan sebagai tadi itu kalau misalnya pindah segala macam itu diberikan semacam insentif perbajakan, itu juga diberikan. Lalu yang ketiga, jadi ini dari 4 yang tidak dihitung cuma solasium. Solasium itu khusus untuk rumah tinggal, yang lainnya tidak dapat, oke? Kemudian kerugian lain itu kalau misalnya ternyata tadi kan disebutkan rukonya terkena semua, sedangkan rumahnya masih bagus gitu, tidak terkena. Tapi kalau misalnya rumah tersebut mengalami cacat atau ada sesuatu yang dibongkar, untuk mengembalikannya lagi menjadi fungsinya rumah itu diberikan suatu ganti kerugian untuk membangun itu ya. Terus yang terakhir adalah beban masa tunggu. Beban masa tunggu itu tadi ya, semacam diberikan bunga untuk menunggu dari tahap penilaian sampai dengan pembayaran ya. Untuk lebih jelasnya sekali lagi lihat di video komponen ganti kerugian. Sekilas informasi mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penilaian ganti kerugian itu ada di tahap ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu ada 5 step sebenarnya. Yang pertama itu inventarisasi ya. Ada pengukuran, pemetaan, pendataan, itu di situ.
Selanjutnya data-data ini akan diumumkan kembali ke masyarakat. Nah, di sini masyarakat wajib sekali untuk mengecek data yang sudah dikumpulkan oleh petugas. Ya, apakah ada yang kurang atau tidak? Kalau misalnya ada yang kurang, kasih tahu. Ya, karena apa? Data ini sangat penting. Data ini menjadi bahan penilai untuk bekerja, bahan penilai untuk melakukan verifikasi lapangan, bahan penilai untuk melakukan analisis. Jadi setelah misalnya tidak ada tanggapan atau misalnya tanggapannya ternyata sudah sesuai, maka penilai data tersebut kemudian akan diberikan ke penilai sehingga penilai bisa langsung menganalisis. Oleh karena itu, ini 3 tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, pastikan data sesuai keadaan sebenarnya, ya. Jangan sampai ada data yang terlewat. Kedua, dampingi tim pengadaan tanah ketika melakukan pendataan dan dampingi tim penilai ketika melakukan verifikasi lapangan. Dampingi, pokoknya harus ada. Supaya apa? Supaya yang menunjukkan aset, ya, tahu persis mana batasnya, mana barang-barang yang memang dimiliki, aset-aset mana saja yang termasuk asetnya, mana yang bukan, sehingga nanti hasil dari penilaian akan menjadi akurat. Yang ketiga adalah masyarakat wajib mengecek, pokoknya segala data wajib dicek. Ya, pada saat sosialisasi, ya, tahap sebelum penilai turun ke lapangan, itu ada sosialisasi. Itu juga bisa tanya-tanya di sana prosesnya seperti apa. Lalu kemudian pada saat pengumuman data seperti yang tadi disebutkan, ya, itu juga wajib untuk dicek. Oke, segitu saja. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga jawaban ini bisa membantu. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan ke media.penilaian@gmail.com dan Instagram penilaian ID ataupun kolom komentar di YouTube. Thank you so much for watching. See you next time on the next video.